Shalom, selamat pagi sahabat Delima yang menjadi firman Tuhan kepada kita hari ini, yakni hari Jumat 21 Juni 2024, tertulis dalam Yeremia 14 ayat 21. Beginilah firman Tuhan, "Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa itu sangatlah konsisten terhadap perkataan atau firman-Nya, terlebih janji yang sudah Ia sampaikan kepada umat-Nya. Sangat berbeda dengan kita manusia. Kita manusia tidak bisa dipegang janjinya sama sekali. Terkadang perlu berubah pada saat situasi dan kondisi yang dia hadapi. Seperti lagu rohani yang tertulis dalam buku ND nomor 766 ayat 1 yang berbunyi, "Pada nauli ho dang hulu pahon, dang pola mabiar au dinguluku, nang pe holomdo dalan siboluson, rodo hati uron sian langiti." Kesetiaan Allah terhadap janjinya tidak diragukan sama sekali dari dulu sampai saat ini. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh Nabi Yeremia dalam nats tadi yang setelah saya bacakan. Saat ia memohon pengampunan Allah atas hukuman yang Allah berikan kepada bangsa Israel yang terpecah dua saat itu, yakni Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena kejahatan bangsa itu, yakni menyembah ilah-ilah lain, menyangkal Allah sebagai sumber kehidupan mereka, nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu, yang akhirnya mendatangkan murka Allah terhadap bangsa itu. Dan akhirnya mendatangkan hukuman, yakni Allah tidak mendatangkan hujan kepada tanah bangsa Israel begitu lamanya, yang menyebabkan kekeringan di mana-mana, yang membuat gagal panen, yang membuat rumput-rumput di padang mati oleh karena tidak ada air hujan, yang membuat hewan-hewan juga kelaparan, bukan hanya manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 11 Allah berfirman kepada Nabi Yeremia, "Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini." Namun oleh karena kasih Nabi Yeremia kepada bangsa ini, ia tunjukkan dengan meminta permohonan pengampunan dari Allah. Yeremia berdoa kepada Allah untuk pengampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, dengan mengingatkan janji yang sudah Allah berikan terhadap bangsa itu sendiri. Nabi Yeremia mengandalkan konsistensi Allah terhadap janji yang telah ia sampaikan melalui hambanya Nabi Abraham dan juga janji Allah kepada Nabi Nuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini Allah mau menyampaikan kepada kita kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel akibat hujan yang tidak didatangkan oleh Allah sebagai hukuman terhadap bangsa itu. Allah mau menyerukan bahwa sumber kehidupan kita di dunia ini yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Jika kita menolak Allah, maka kita menolak sumber kehidupan itu sendiri. Allah berkuasa penuh atas seluruh ciptaannya, termasuk alam semesta.
Maka dari itu kita sebagai manusia yang menjadi salah satu umat ciptaannya seharusnya tidak berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Kita manusia terpanggil untuk membantu, untuk melestarikan dan merawat alam semesta sebagai sesama ciptaan Allah. Tidak peduli sebesar apa dosa yang kita lakukan, hati Allah yang begitu besar mampu mengampuninya. Asal kita benar-benar mengaku dosa kita di hadapan Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, "Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Amin.